warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sofia Nur Rohma, salah satu finalis pemilihan mahasiswa berprestasi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang telah saya buat dengan judul Pencalibu, Gerakan Peduli Wanita sebagai pencetak generasi emas dalam menghadapi bonus demografi. Indonesia menduduki urutan ke-37 dari 158 negara dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. Di Indonesia sendiri, kasus pernikahan dini terdapat 700 juta perempuan yang melangsungkan pernikahan dini. Bahkan 250 juta diantaranya melakukan pernikahan dini di usia 15 tahun. Padahal, menurut BKKBN, usia minimal untuk menikah untuk laki-laki yaitu 25 tahun dan 20 tahun untuk perempuan. Mengapa? Karena pada usia tersebut, perempuan dan laki-laki sudah mencapai kematangan reproduksi, psikologis, dan emosional. Oleh karena itu, penting bagi remaja untuk mengetahui minimal usia perkawinan untuk menghindari pernikahan dini, resiko perceraian, resiko kematian ibu dan bayi, kelahiran bayi stunting, dan gizi buruk. Salah satu daerah dengan angka pernikahan dini yang tinggi di Indonesia yaitu Desa Selok Anyar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. Lumajang menjadi daerah penyumbang angka pernikahan dini tertinggi kedua di Jawa Timur. Menurut Luis dan Macayo tahun 2018, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Desa Selok Anyar menjadi daerah dengan angka pernikahan dini tertinggi daripada daerah lainnya di Lumajang. Faktor ekonomi, sosial, pendidikan, adat istiadat, dan pola asuh yang salah, serta kurangnya informasi terkait pernikahan dini, dampak pernikahan dini menjadi penyebab dari pernikahan dini terjadi. Hal ini selaras dengan tingginya angka gizi buruk dan stunting di Lumajang. Berdasarkan data BPS Jawa Timur, Lumajang menjadi daerah dengan angka gizi buruk tertinggi kedua setelah Nganjuk dan kategori merah pada stunting. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dinilah yang menyebabkan tingginya angka gizi buruk dan stunting di Lumajang. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya, Sofia Nur Rohma, mengangkat ide Pencalibu, Gerakan Peduli Wanita untuk melahirkan generasi emas dalam menghadapi bonus demografi. Tujuannya yaitu untuk mencapai SDGs tahun poin ketiga, untuk melahirkan anak sehat dan cerdas, serta menurunkan angka stunting dan gizi buruk pada anak. Lalu, apa saja sih upaya yang dilakukan dan bagaimana sih pengimplementasiannya? Yuk kita bahas. Masalah gizi pada ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan tambahan energi dan nutrisi yang lebih selama masa kehamilan. Jika ibu hamil kekurangan sumber energi tersebut, maka akan terlahir kondisi anak stunting, gizi buruk, dan gangguan pertumbuhan pada anak. Jika kita lihat pada tabel, kondisi tersebut berawal atau bersumber dari pernikahan dini. Nah, dari pernikahan dini akan timbul kemiskinan, kehamilan pada usia remaja, sehingga dapat menyebabkan anak terlahir dengan kurang gizi dan bayi terlahir dengan berat badan rendah dan juga pendek. Itulah yang menyebabkan saat terlahir anak terlahir stunting, gizi buruk, dan juga terjadi gangguan pertumbuhan pada anak. Untuk itu, program Pencalibu atau Pendidikan Calon Ibu merupakan solusi yang dapat mengatasi atau menjawab persoalan tersebut. Pendidikan Calon Ibu atau Pencalibu sendiri merupakan suatu program yang bertujuan agar calon ibu dapat melahirkan anak yang sehat dan cerdas yang cocok menjadi penerus dan pemimpin bangsa. Adapun detail dari program ini yaitu 3P, yaitu perencanaan, pengimplementasian, dan pengevaluasian. Program ini dilaksanakan selama 6 bulan. Bulan pertama dilakukan perencanaan, kemudian dilanjutkan bulan kedua hingga kelima yaitu pengimplementasian, kemudian di bulan keenam yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini merupakan upaya mempersiapkan segala sesuatu untuk menunjang kesehatan ibu. Tahap perencanaan ini dilaksanakan selama 2 kali pertemuan dalam sebulan. Pertemuan pertama dimulai dengan pendataan calon ibu yang sudah siap dan belum siap untuk hamil, ibu hamil, dan ibu menyusui. Masing-masing kategori akan diberi perlakuan yang berbeda.
Kategori wanita belum siap hamil berarti belum mencapai usia minimal menikah dan fisiknya belum siap untuk hamil. Wanita dengan kategori ini akan diberikan sosialisasi terkait risiko kehamilan di usia muda pada kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, dan materi lainnya. Kategori wanita siap hamil berarti sudah mencapai usia minimal menikah dan memiliki kondisi fisik yang sehat. Sosialisasi pada calon ibu kategori siap hamil ini akan difokuskan pada persiapan prahamil. Kemudian, kategori ibu hamil dan ibu menyusui akan diberikan sosialisasi terkait materi yang berkaitan. Kegiatan sosialisasi ini akan dilakukan pada pertemuan kedua dengan pemateri berupa staf BKKBN daerah yang bekerja sama dengan ibu-ibu PKK. Kemudian, tahap pengimplementasian. Tahap pengimplementasian lebih menekankan pada praktek dari materi yang telah dijelaskan pada tahap perencanaan. Tahap ini dilakukan pada kategori ibu hamil dan menyusui dan dilakukan selama 4 bulan dengan rincian setiap 1 bulan dilakukan pertemuan luring dan sisanya daring. Pada pertemuan luring akan diisi dengan kegiatan olahraga bersama yaitu yoga prenatal untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil dan elastisitas otot panggul dan senam aerobik untuk ibu menyusui. Kemudian akan dilanjutkan dengan kegiatan makan bersama dengan memperhatikan gizi dan memastikan ibu hamil dan menyusui mengetahui kebutuhan gizinya. Kemudian kegiatan pemberian pil FE pada ibu hamil dan menyusui untuk mencegah anemia sesuai anjuran Kemenkes yaitu konsumsi minimal pil FE pada ibu hamil minimal 90 buah selama kehamilan. Kemudian ada kegiatan penguatan dan pendampingan tentang pentingnya ASI pada ibu menyusui. Adapun kegiatan secara daring dilakukan dengan bantuan aplikasi Pencalibu. Aplikasi tersebut berisi video edukasi yang dibutuhkan calon ibu untuk mempersiapkan kehamilan, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selain itu, dalam aplikasi tersebut juga ada notifikasi dan reminder untuk minum pil FE, jam makan, jam tidur, serta pedoman makan gizi seimbang. Aplikasi ini dapat membantu ibu hamil dan ibu menyusui menerapkan pola hidup sehat yang baik untuk kesehatan ibu dan anak. Akhir yaitu tahap pengevaluasian. Kegiatan pengevaluasian dilakukan dengan memantau perkembangan kesehatan ibu hamil dan menyusui setelah program Pencalibu diterapkan. Pengevaluasian ini dilakukan untuk menilai berhasil tidaknya program Pencalibu selama 5 bulan. Program dikatakan berhasil jika angka kematian ibu dan bayi, stunting, dan gizi buruk turun. Jika tidak, maka akan diadakan konseling yang lebih intensif antara calon ibu, ibu hamil, dan ibu menyusui terkait penyebabnya dan dicari solusinya. Program Pencalibu sangat cocok diterapkan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, kelahiran bayi stunting, dan gizi buruk karena kegiatannya dilakukan secara intensif dan spesifik. Pelaksanaannya pun dipantau dan didampingi selama program berlangsung untuk memastikan sasaran menerapkan ilmu yang telah diberikan selama sosialisasi, kegiatan luring, maupun informasi yang ada di aplikasi. Fokus program Pencalibu yaitu memampukan dan membiasakan sasaran yaitu ibu hamil dan menyusui melakukan pola hidup sehat. Adanya aplikasi Pencalibu yang bisa diakses kapan saja menjadikan sasaran tetap bisa memperoleh informasi kesehatan yang dapat dipercaya meskipun program sudah berakhir. Program yang dilaksanakan pun tak hanya pemberian materi saja, tetapi ada praktek langsung. Program sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, namun hanya saja terpaut pada materi tanpa praktik dan dilakukan saat itu saja. Pengimplementasian program Pencalibu butuh konsistensi dan komitmen selama program berlangsung. Selain itu, upaya memberikan informasi dan bimbingan terhadap masyarakat untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan kesadaran diri sendiri menjadikan tantangan program Pencalibu ke depan. Keberhasilan program Pencalibu tak terlepas dari kerjasama berbagai pihak. Pihak akademis berperan sebagai penggerak sekaligus pemimpin pengimplementasian program Pencalibu sendiri terjadi. Pihak pemerintah berperan dalam regulasi dengan mempertegas aturan tentang pernikahan dini dan membantu dalam pemberian materi, informasi, dan edukasi pada masyarakat selama program berlangsung. Serta dukungan dari pihak komunitas yaitu ibu-ibu PKK juga dibutuhkan dalam proses membantu keberhasilan pengimplementasian program Pencalibu ini. Masing-masing pihak memiliki kontribusi tersendiri dalam menyukseskan program Pencalibu ini sehingga berhasil untuk menekan angka pernikahan dini, kematian ibu dan bayi, stunting, dan gizi buruk pada anak. Bonus demografi menjadi peluang bagus bagi Indonesia untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Namun, pernikahan dini merusak peluang itu dan menjadi bencana bagi Indonesia. Oleh karena itu,
program Pencalibu cocok diterapkan untuk